Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Laboratorium IPA di SD, dosen pengampu Bapak Dr. Ipin Arifin SPDI MPD. Di video kali ini dari kelompok 1 membuat alat peraga sederhana, yaitu materi kelas 3 tentang siklus air. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Fikri Khairul Rashid dengan nomor induk mahasiswa 2401050532. Perkenalkan, nama saya Febiola Gloria dengan nomor NIM 24010050555. Saya Zakia Aini Hafsah dengan nomor NIM 24010500543. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan terkait dengan penggunaan alat peraga dari siklus air ini, kemudian beserta cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat peraga siklus air yang telah kelompok kami buat. Nah, adik-adik bisa melihat alat peraga yang telah kami buat. Di sini terdapat macam sekali banyak elemen, baik itu tumbuhan, awan, matahari, dan pepohonan yang nantinya akan kami jelaskan untuk materi siklus air. Nah, apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perjalanan air dari bumi ke langit, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, proses siklus air ini juga sangat penting loh dalam kehidupan kita, karena bertujuan untuk menghasilkan air, kemudian hujan, dan kembali lagi meresap ke tanah. Nah, dalam proses siklus air ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Nah, yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Air dari laut atau sungai atau danau akan menguap karena panas matahari dan berubah menjadi uap air. Nah, air akan naik kemudian berubah menjadi uap air. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah proses pengembunan. Setelah menguap, air naik ke langit dan menjadi dingin. Uap air yang dingin akan berubah menjadi butir-butir air kecil, lalu berkumpul menjadi awan. Nah, proses inilah yang disebut dengan kondensasi. Nah, proses yang ketiga adalah presipitasi. Nah, apa sih presipitasi itu? Nah, presipitasi adalah proses hujan. Awan yang semakin berat karena banyak air akan menurunkan airnya ke bumi. Air yang jatuh dari awan disebut hujan. Nah, di sini juga adik-adik bisa melihat proses terjadinya hujan. Dari awan yang sudah berat tadi akan turun hujan. Nah, titik air ini yang disebut air hujan. Jadi, ketika adik-adik melihat hujan, nah itulah proses presipitasi. Inilah proses hujan. Nah, setelah tadi terjadi presipitasi atau turunnya hujan, kemudian air akan mengalir ke bawah, kemudian terjadi penyerapan air ke tanah. Nah, proses ini atau proses penyerapan air ke tanah disebut infiltrasi. Nah, air yang menyerap ke tanah bisa digunakan untuk tumbuhan, untuk proses penyerapan ke akar, atau bisa juga kembali ke danau, sungai, ataupun laut. Nah, itulah tadi proses terjadinya siklus air. Contoh-contoh yang bisa adik-adik lihat yang terjadi
saja di dalam proses siklus air ini. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi tadi adalah proses penguapan. Dan contohnya adalah ketika adik-adik menjemur pakaian, ketika pakaiannya basah, pakaian tersebut akan mengeluarkan uap. Kemudian pakaian tersebut akan menjadi kering. Nah, proses itulah yang disebut juga dengan evaporasi. Yang kedua, proses kondensasi. Kondensasi contohnya adalah ketika adik-adik membeli air es, kemudian ditaruh di cuaca yang sedang panas, maka pada es tersebut akan mengeluarkan air. Nah, air tersebut terjadi pengembunan. Itulah yang disebut dengan kondensasi. Nah, kemudian contoh nyata yang ketiga, presipitasi atau turunnya hujan, yaitu ketika terjadi hujan. Nah, yang terakhir, infiltrasi. Contoh nyata adalah ketika adik-adik menyiram tanaman milik ayah, ibu, maka air yang kita siramkan ke tanaman akan meresap ke dalam tanaman. Nah, itulah yang disebut dengan infiltrasi. Itulah tadi penjelasan dari siklus air. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan semoga adik-adik paham dengan proses siklus air ini. Terima kasih.